ketakutan kita jangan-jangan ibadahnya tidak sesuai sunnah Rasul. Setelah sesuai sunnah Rasul kita takut lagi, jangan-jangan memaksa sesuai tapi karena ingin benar. Dan setelah ingin benar, takutnya secara tasawuf ngimani kebenaran itu, bukan ngimani rahmatnya Allah tapi ngimani kebenaran itu. Artinya jadi ujub. Ujub itu bangga amal diterima karena kebaikannya, bukan karena fadlnya Allah, karena anugerah. Nah, ketakutan-ketakutan ini khas orang soleh. Orang soleh itu kalau nggak sholat takut, setelah sholat takut nggak sesuai syarat rukun. Setelah sesuai semua takut iktimat alal amal, membanggakan kebenaran, tapi bukan membanggakan luasnya rahmatnya Allah Ta'ala. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu jadi wali, itu bangsa mergo ibadah akeh. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i jadi wali itu bisa. Sama tak ceritanya orang-orang jadi wali dengan cara ngejer. Tapi kan niru copy paste ya, artinya orang apa ya, KW lah. Kalau niru gak apa-apa, tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat? Jadi resepnya mengenai itu. Saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling gak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Ketoknya kok kawula sing elek, moro ngenteni diceluk. Terus ngerti nak waya yak mono kok Allah nyeluk. Misalnya saya punya cah dalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, bayangno itu juga. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Rohen, toko buka, siap. Tapi besok yang mana lagi? Jam 8 buka, siap. Tiap hari gitu, kira-kira kendaraan karyawan itu gua blok apa sopan? Kira-kira gak jawab ya? Gua blok kritik gak usah gitu. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu, wis ngerti nak Allah yang mono wayahe manggil. Dadi ya anggere jam 8 wis ning kono. Dadi nak Allah ayya ala sholam pun Gusti. Ayya ala sholam pun penting mriki. Iki sudah dadi wali. Sama tak beri ijazah. Kali ini tak ijazahkan nggak apa-apa, karena ini hadis sahih musalsal. Umatnya Nabi kok gak enak bi. Kontrak pangeran sebelum salah itu sudah ada kontrak. Makanya Nabi itu ngendikannya bangga sekali. Ukti itu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli atau ahadun min qabli. Saya diberi 5 hal hadiah sama Allah yang umat sebelumku, Nabi sebelumku tidak diberi hadiah itu. Di antara hadiah itu terbesar adalah wa'utitu khawatima suratil Baqarah. Saya diberi hadiah akhir dari surat Baqarah. Oh, ada hadiah gimana? Allah itu sudah naikkan kontrak dengan kita. Kita disuruh doa sama Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, suatu saat saya salah, padahal kita pasti salah. Suatu saat Gusti, suatu saat kita salah, jangan kasih sanksi. Oke, mau oke. Itu kok udah enak gimana? Sebelum kita salah, terus naikkan kontrak sama Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan jatuhkan sanksi kepada kita jika suatu saat saya lupa atau salah. Qala na'am, Allah jawab nah. Makanya Nabi senengnya bukan main tentang apa? Saya diberi hadiah akhir surat Baqarah. Tapi sekarang jadi fitnah tadi. Yang kiai NU baca itu dipakai tahlilan. Kadang-kadang yang baca agak paham, yang kritik juga gak paham. Jadi ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebetulnya itu diabadikan di tahlil itu karena itu surat yang luar. Tapi sebagian yang baca agak paham, sehingga ya dingin saja nggak paham. Tapi kalau kita yang paham itu luar biasa. Wong belum salah sudah ada perjanjian la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sama Allah dijawab nah, yo umat nak salah orang langsung tak siksa, aman. Maksudnya dintain tobat ya terus salah terus. Coba misalnya Anda bangun masjid habis 2 miliar, yang harusnya 1 miliar sudah jadi. Terus nanti suatu saat ketemu Allah ditanya, itu ada orang miskin, fakir miskin, yatim. Andai kan kamu sumbang 1 miliar itu sejahtera semua. Gara-gara kamu bangun masjid terlalu mewah. Ya tapi kadang-kadang orang kebaikannya itu orientasinya bangun masjid, gak tertarik nyumbang fakir. Saat itu cara berpikir gitu mau apa? Tapi kalau dia mau luhur manusia terbaik karena bangun masjid 2 miliar, coba diaudit secara kepentingan syar'i. Penting mana dengan ngasih makan fakir miskin? Penting mana dengan menikahkan janda misalnya? Penting mana dengan pendidikan? Apa artinya masjid mewah orang nggak tahu halal haram, nggak tahu najis, nggak tahu cara sesuci, nggak tahu cara adzan yang benar? Terus penting mana untuk beli kitab sama dipakai masjid? Apa artinya beli kitab apa tapi nggak makan? Penting mana makan sama beli kitab?
Ada auditnya. Makanya manusia itu ketika baik pun disuruh istighfar. Apalagi ketika kamu misalnya ada teman yang jengkelin. Yang teman yang jengkelin misalnya namanya Zaid. Zaid itu manusia, makhluk. Kalau kamu ikut jengkel berarti Anda terdikte, terprovokasi oleh orang yang bernama Zaid yang statusnya hanya makhluk. Sementara Allah ngajari kita, wa ahsin man asa'a ilaika, berbuat baiklah sama orang berbuat buruk sama kamu. Berarti kalau kamu tetap baik, hubungan kamu dengan Allah. Kalau buruk berarti kamu didikte oleh Zaid. Bayangkan kalau Zaid ini orang yang nggak tamat SD, Anda seorang profesor, berarti anak SD bisa merovokasi profesor. Itu yang bodoh yang mana coba? Jadi ulama itu melatih. Jadi selain tadi, makanya Nabi itu punya ajaran yang memang berat ya. Kalau orang tidak bakat wali jelas berat. Di antara ajarannya itu sil mangkoto aka, sambunlah orang yang memutus hubungan dengan kamu. Wa ahsin man asa'a ilaika, berbuat baiklah sama yang berbuat buruk sama kamu. Itu memang berat. Makanya kamu tanyakan betul itu. Tapi bisa dilatih, yaitu ketika kita berbuat baik atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga melihat yang gini-gini itu ringan. Nuaiman itu sahabat Ansor paling seneng guyon, senengannya mabuk tenan, ngeflain. Sahabat niku tiap mabuk ya dijilid mbek Nabi, ditutuki sahabat ping 80. Mergo nak mabuk itu ditutuk. Tapi ya tetep mabuk nih. Niku senengane iku nak ana makanan-makanan enak niku diaturno Nabi. Bangger dagangan niku akeh. Nabi ya Rasulullah jenengan derek-derek kudu bayar, aja mangan tok. Niku kelakuan. Lha iku sing digawe dalil Imam Ghazali lan ahli sunnah ketika sahabat do maksudno Nuaiman. Kowe iku seneng ngakali Nabi, seneng minum. Kowe iku dilaknati pangeran. Terus Nabi dawuh latal anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulullah. Kejegeman nglaknati Nuaiman, ngene-ngene seneng Allah lan seneng Rasul. Semenjak itu ahli sunnah berpendapat maksiat itu tidak menghalangi wong oleh seneng Allah lan Rasul. Lan ana wong rapati salat, tatonan, seneng maulidan nggih oleh gedhe. Wong maksiat ya oleh seneng Kanjeng. Wis ngono amadzhab ahli sunnah. Orang sing nekani majelis ilmu itu di sepuro. Bahkan malaikat sing drengki ngendikan wonten sing teko ora niat ngaji, iseng mawon. Mulane aku nak ono darani malaikat ra drengki jare sapa ning hadis iku ono malaikat sing usul Gusti inna fihim fulanan. Yang mereka ndak niat ngaji, mau liwat terus ono rame-rame mandek. Terus jare dawuh pangeran mereka itu la yasqobihim jalisuhum. Mereka itu orang yang paling saya cintai sehingga wong sing nemplek wae langsung tak sepuro. Wis ora niat kaji lah, pokoke nemplek wis tak sepuro. Kalau presidennya ini maslahat, kalau enggak ini enggak maslahat. Mana ada kemaslahatan ditentukan hanya oleh seorang presiden. Itu tauhid kita di mana? Memang kita secara syariat harus pilih sesuai istiadat kita. Tapi tidak usah dong menggantungkan kesejahteraan sama seorang makhluk, itu tidak boleh. Secara tauhid enggak boleh. Makanya ini penting sekali, jadi nggak boleh orang salah nama. Kita tetap memilih presiden, milih kiai, milih siapa saja, tapi tidak boleh menstatuskan manusia sama dengan status Tuhan. Itu bahaya sekali dalam ilmu tauhid. Cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir rubah segalanya. Wong tua kepen bahagia anak. Akhirnya ditukokno mainan. Tapi anak ini punya cara sendiri untuk bahagia dengan mainan itu. Misalnya dipreteli. Lah, wong tua ora usah ngloroi nak mulai. Wong dia bahagianya dengan cara wong tuane orang ngamuk. Lu tapi ono larang-larang mbok preteli. Berarti dia sebagai subjek membahagiakan dengan cara yang tidak dikehendaki anak. Wala dipreteli yo kebel kok seneng ono mainan anak kula. Dipreteli. Kadang bojo kula ngamuk kula seneng. Kok ora senenge dipreteli ben dipreteli. Kok arep senenge mreteli kok. Akhirnya bujuk kula ya sekarang amal ora bala itu. Untung kacile iku ora bantah. Wes saiki kowe muni seneng rokok, harusnya seneng disimpen apa diobong aja jawab. Jawab. Nak jenenge seneng diobong apa disimpen? Saiki cacile seneng mainan, ape disimpen apa dipradali? Lah iku pangeran ku asline nggih tontonan, ben sing bapake ku sadar. Saya sampai sekarang tiap minggu itu mesti teng pasar. Tapi ini tidak bisa ditiru, macam kula mulai alit seneng teng pasar. Iku nggih pelajaran betul. Kadang ono wong pedagang badhe 2000 senenge ra karuan. Badhe 10.000 senenge ra karuan. Kadang kene wis kiai salami templek 200.000 koyo sithik. Rugi lho. Dan kadang-kadang memang kita dapat pelajaran itu dari hal-hal yang kecil.
Mulane kula sering cerita tentang bojo kula, aku ngebis ora perkara zuhud, ora perkara waroi. Mau butuh pelajaran. Bahwa ngebis ku ya wis seneng timbang mlaku, ora kok perkara waroi, ora perkara zuhud. Kula mboten nate zuhud, ora perkara waroi. Kula nu seneng ilmu. Jadi menurut saya itu ilmu itu segala-galanya. Dina teng pasar ana wong payu 10.000 seneng terus syukur kula kadang isin. Kula niku wis kiai, dianggap kiai top lah kamu. Sing salam tempel iku mulai 50.000 sampai 1 juta sampai 2 juta pun kathah. Tapi apa ra syukur pas 50.000 yo isin. Eling bakul pasar mau. Kamu ngadepi zaman modern itu harus baca Quran. Quran itu diantara yang dipaparkan mimbaini farsi wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Jadi Allah itu bisa mengelola sapi, itu kan makanannya rumput. Di tubuh sapi itu ada darah, ada kotoran, tapi sapi bisa melahirkan susu. Itu kata ulama-ulama, apapun rusaknya zaman, sebetulnya gesekan-gesekan di alam nyata ini ada kotoran, ada darah. Kalau kamu orang baik, pasti tetap jadi labanan kholison. Tidak usah putus asa. Apapun zaman ini kita harus tetap jadi labanan kholison. Orang tidak ikhlas menurut saya itu orang aneh. Ikhlas itu gampang, sudah saya bilang. Kalau kamu yakin ilmu itu milik Allah, ngasihkan juga ikhlas itu milik Allah. Apa sih yang kamu punyai sehingga kamu tidak ikhlas? Uang milik Allah, energi kita milik Allah, bumi milik Allah. Kemudian kamu merasa memiliki. Merasa memiliki itu kalau dalam ilmu tasawuf sudah kesalahan kan. Bagaimana Anda punya?